Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ulangi lagi bahwa surat Al-An'am ini juga bisa dikategorikan sebagai penjelasan bahwa orang mukmin itu dikuatkan oleh Allah dengan roh, yaitu aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, atau artinya kurang lebih, atau orang-orang yang tadinya mati yang kami hidupkan, kemudian kami berikan dia itu nur, yang mana dengan semua itu dia berjalan di antara manusia, yakni berjalan dengan nur itu di antara manusia-manusia. Di mana beliau mengatakan bahwa yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah yaitu merupakan suatu kehidupan yang baru sebagaimana tadi diterangkan. Fa ahyainahu. Jadi kami hidupkan dia, yakni hidupkan dengan apa? Dengan sesuatu yang lain, yang mana Allah jadikan dia dengan sesuatu yang lain itu hidup dan bercahaya, dan ia mendapatkan cahaya, dan dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia. Nah, di sini ahyainahu, yakni kami hidupkan dia itu dengan roh yang tadi, yaitu roh yang diutus oleh Allah untuk menguatkan kaum mukminin. Mudah-mudahan kita berhak berteman dengan beliau ini. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada lagi roh yang lain, yaitu roh yang khusus diturunkan Allah kepada malaikat, kepada nabi, anbiya. Ya, yaitu surat An-Nahl tadi ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi an anziru. Allah menurunkan malaikat beserta roh, dan roh itu dari urusannya kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Nah, di sini roh ini diutus oleh Allah untuk menemani malaikat dan diturunkan khusus kepada anbiya. Atau wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami berikan Isa itu penjelasan-penjelasan dan kami kuatkan dia dengan roh suci. Nah, ini roh yang khusus diturunkan oleh Allah kepada anbiya. Surat Al-Baqarah ayat 87. Atau Asy-Syura yang tadi 52, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Begitu pula kami wahyukan kepadamu roh, di mana roh itu adalah urusan kami. Kemudian ada roh lain, tapi Alamah tidak menyebutkan ayatnya di sini. Alamah cuma mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang menggambarkan adanya roh yang lain yang ada pada selain manusia dan binatang. Saya mikir-mikir, barangkali di ayat ini tergambarkan, yaitu di ayat yusabbihullah ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau nggak salah begitu bunyi ayatnya. Jadi saya tidak mencari dalam ayatnya, barang siapa yang ingat yang menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ahsan. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, perkataan bertasbih ini dia merupakan satu kata kerja. Kata kerja, di mana kata kerja itu di sini umumnya yaitu ikhtiari. Jadi kata kerja yang dilakukan dengan kehendak. Kalau dulu-dulu barangkali kita terjemahkan sabbahalillahi ini dengan bumi berputar, misalnya matahari bersinar, api panas, yakni sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali di samping itu ada makna atau maksud lain, yaitu menjelaskan bahwa alam ini juga mempunyai roh. Dan itu juga di dalam filsafat juga dibahas dan dikatakan seperti itu. Walaupun roh-rohnya itu satu sama lain berbeda-beda. Jadi alam ini mempunyai roh. Ini kepercayaan apa dulu ini? Sebelum Buddha, animisme ya. Ternyata zaman itu filosofi sekali. Cuman sayangnya terus nyembahin.
Ya, nggak bisa bedain. Ala kulli hal. Dengan penjelasan tadi, ya, maka jelaslah bahwa perkataan, ya kan, perkataan Qulir roh min amri rabbi, katakan bahwa roh itu dari urusan Tuhan, dari urusan Tuhanku, itu bukan berarti menolak pertanyaan. Jadi artinya menolak untuk menjawab pertanyaan dan dikembalikan kepada Tuhan, bukan begitu maknanya. Tetapi justru Allah menjelaskan apa itu roh. Roh itu non materi, gitu loh ringkasnya. Jadi sesuatu yang non materi. Cuman apa? Memakai kata-kata amr, dan di ayat-ayat yang lain amr itu dijelaskan sebagai kun fayakun atau kalam bil basar, seperti sekejap mata. Ala kulli hal. Kemudian bagaimana mentafsirkan ayat berikutnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Itu maksudnya bahwa apa yang diterangkan ini itu masih sedikit, gitu loh. Jadi bukan berarti oh nggak boleh tanya roh kamu ilmumu masih sedikit, nggak bisa bahas itu, bukan gitu. Dijelasin seperlunya, tapi Allah mengatakan apa? Yang kami jelaskan ini hanya sedikit, kamu belum tahu hakikatnya. Ada beberapa penafsiran mengenai roh itu yang disampaikan oleh beberapa mufassir. Salah satunya mengatakan bahwa roh yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah roh yang dikatakan dalam ayat Safa, dalam ayat apa? An-Naba, maaf. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu safa, atau ayat yang lain. Nah, cuman apa? Katanya Allama, perkataan seperti ini jadi penafsiran bahwa roh yang dimaksudkan dalam ayat tadi, yaitu yang ditanyakan di mana terus dijawab tuh urusan Tuhan, itu adalah roh, jawaban bahwa itu adalah roh sebagaimana yang ada dalam surat Naba ini ayat 38 itu tidak mempunyai dalil apapun. Jadi roh itu banyak maknanya, lalu kemudian kamu memaknai roh itu dengan hanya sekedar yang ditanyakan di ayat itu bahwa itu merupakan roh yang ada dalam surat Naba, itu tidak mempunyai dalil. Kemudian ada yang berkata yang lain bahwa roh itu adalah Jibril, karena Allah menamai dia pada satu tempat sebagai Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbik. Allah dia turun kepada hatimu dengan Ruhul Amin. Kalau diartikan yang tadi sesuai dengan penafsiran kita ini. Jadi Ruhul Amin turun kepada hatimu, gitu ini kalau menurut penafsiran mufassir ini. yakni bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Amin di sini adalah siapa? Malaikat Jibril. Katanya Alama, anggap itu begitu. Jadi anggap bahwa Malaikat Jibril diberi nama juga Ruhul Amin. Perkataan roh di suatu ayat itu tidak mesti langsung menunjukkan bahwa dia ini yang dimaksudkan. Jadi anggap saja bahwa Ruhul Amin salah satu nama dari Malaikat Jibril itu Ruhul Amin, anggap begitu. Kalau kita menjumpai dalam satu ayat yang lain tentang perkataan roh, itu tidak harus bermakna beliau. Lagi pula katanya, kalau hanya demikian, bahwa kalau dengan serta-merta ketika Malaikat Jibril disinggung sebagai roh dan sebagainya, kemudian kita namakan bahwa roh itu adalah Malaikat Jibril, maka Nabi Isa juga bisa disebut sebagai Malaikat Jibril. Karena di ayat yang tadi Allah mengatakan apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Jadi Nabi Isa juga disebut sebagai roh, dan ia menurunkan, melemparkan, memberikan kalimatnya dan rohnya kepada Maryam. Nabi Isa juga disebut roh. Apakah Nabi Isa terus malaikat Jibril? Kalau kita mau artikan ini sebagai kalau misalnya seseorang diberi malaikat Jibril diberi nama roh di ayat yang lain, kemudian ketika kita jumpai kata-kata roh kemudian kita artikan kepada malaikat Jibril, kalau begitu kita juga bisa mengartikan ini Nabi Isa roh yang dimaksud di sini, karena Nabi Isa juga disebut sebagai roh. Itu enggak demikian. Ada lagi yang menyebutkan bahwa roh itu adalah Al-Quran, sebab Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, sebagaimana yang disebutkan tadi,
begitu pula kami wahyukan kepadamu roh dari urusan Tuhan kami, dari urusan kami. Yani yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan wa yas'alunaka 'anir roh, yani mereka bertanya kepadamu tentang roh, yani tentang Quran. Katakanlah bahwa Quran itu adalah dari urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Itu maksudnya, kata mufasir ini. Mereka bertanya, Quran itu dari kamu apa dari Tuhan? Dijawab dengan ayat ini bahwa Quran itu adalah dari Tuhanku, gitu maksudnya. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit, yakni kamu tidak akan memahami 100% mengenai Quran ini kecuali kamu sedikit saja. Al-Allama mengatakan, katakan bahwa Al-Quran itu juga disebut sebagai roh, sama dengan yang tadi. Katakan malaikat Jibril itu juga disebut sebagai roh. Katakan begitu, itu pun tidak bisa dijadikan dalil kalau kita menjumpai kata-kata roh dalam Al-Quran langsung dimaknai seperti itu. Apalagi penjelasan tadi mengatakan bahwa roh itu terbukti bahwa roh itu bukanlah Al-Quran sebagaimana. Ada lagi yang mengatakan bahwa roh yang dimaksudkan roh di sini adalah roh manusia. Qulir roh min amri rabbi. Jadi Tuhan menolak menjelaskan ini. Mereka bertanya tentang roh manusia, kemudian Allah menolak untuk menjawab. Katakan Muhammad bahwa roh itu urusan Tuhanku, tak usah usil. Itu maksudnya. Beliau mengatakan bahwa sebab dalilnya kenapa dikatakan roh itu adalah roh manusia, mereka mengatakan dalilnya adalah karena begitu kita mendengar suatu kata, akal kita itu lebih cepat untuk mana yang lebih cepat untuk memahami. Jadi misalnya ketika kita mendengar kata singa, ya kan? Apa yang langsung kita gambarkan? Kan langsung binatang berkaki 4 dan buas. Tidak bisa kita langsung memaknai misalnya orang berani. Walaupun singa itu bisa bermakna orang pemberani, tapi yang datang lebih dahulu ke akal kita adalah harimau, yaitu binatang berkaki 4 dan buas. Katanya dengan demikian maka roh, ketika kita mendengar kata-kata roh, itu enggak langsung ke malaikat Jibril dan semuanya, langsung ke roh kita. Dengan demikian maka yang dimaksudkan roh di sini dalam ayat mereka bertanya kepadamu tentang roh, kemudian katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku, itu adalah apa? Roh manusia. Kata Allama dalam Al-Quran enggak boleh memahami Al-Quran begitu. Yang lebih cepat dahulu datang itulah maksudnya, bukan begitu. Sebab Al-Quran perlu direnungi. Jadi dan setelah kita renungi maka jelas sekali bahwa roh itu adalah mutlak dan banyak tingkatannya, dan Allah menjelaskan walaupun sekedarnya. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksudkan roh secara mutlak yang ditanyakan. Tetapi yang ditanyakan apakah dia itu adalah qadim apa hadis. Gitu. Jadi roh itu qadim apa hadis. Jadi yas'alunaka 'anir roh, itu yas'alunaka 'anir roh, apakah dia qadim apakah hadis. Apakah dia lama, tidak didahului oleh tiada, atau didahului oleh tiada. Katanya Allama, tidak ada konotasinya ke situ. Bagaimana kok katanya orang Madura sap nyap sap. Jadi enggak hubungannya. Jadi di ayat itu enggak menyebutkan hal yang seperti itu, kok langsung ke sana gitu. Jadi Allah tidak menyebutkan di sini tentang hal itu. Dalam ayatnya itu enggak tergambarkan sedikit pun tentang hal itu. Tentang kemutlakannya memang benar, tetapi dikhususkannya roh itu kepada pertanyaan apakah dia qadim apa hadis, itu tidak sesuai. Kemudian dalam satu hadis dikatakan bahwa salah satu imam kita dalam usul al-kafi, dalam kafi dari Abi Basir berkata, saya bertanya kepada Aba Abdillah alaihissalam terhadap firman Tuhan yang mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Bertanya mereka kepadamu tentang roh, katakan bahwa roh itu dari urusan Tuhanku. Terus Aba Abdillah berkata alaihissalam, qala khalqun a'zam min Jibril wa Mikail kana ma'a Rasulullah wa huwa ma'al a'immah wa huwa minal malakut. Jadi Abi Basir ini bertanya kepada Aba Abdillah, cuman saya tidak bisa mengkhususkan Aba Abdillah di sini. Walaupun umumnya
Imam Ja'far As-Shadiq. Ada Abi Basir ya. Jadi yang dijuluki Aba Abdillah dalam Imam 12 yang dijuluki Aba Abdillah itu ada dua, yaitu Imam Husain dan Imam Ja'far As-Shadiq. Iya makanya. Nah, untuk mengenal apakah Aba Abdillah itu Imam Husain, apakah Imam Ja'far As-Shadiq, itu dari perawi hadis yang terakhir, yakni yang langsung menerima dari imam. Jadi ada sahabat-sahabatnya, itu nanti diketahui apakah ini Aba Abdillah Imam Shadiq, apakah Aba Abdillah Imam Husain. Nah, Abi Basir ini itu termasuk dari kalangan sahabat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Maka itu berarti Aba Abdillah di sini adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan apa? Roh itu adalah suatu ciptaan yang lebih agung dari Jibril dan Mikail, dan beliau selalu bersama Rasulullah, dan beliau juga selalu bersama a'immah salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Barangkali sampai di sini dulu. Kemudian hal-hal yang lain mungkin akan kita bahas minggu berikutnya, barangkali didiskusikan atau mau diapain dulu. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah kita cukup beristirahat, sebagaimana biasa mari kita lanjutkan ke dalam bab diskusi atau tanya jawab atau menyampaikan masalah. Tadi ada yang bertanya mengenai sebenarnya ini tidak menyangkut secara langsung apa yang kita bahas malam ini, tapi ada baiknya bagi yang barangkali belum dengar bahwa, tapi ini sebenarnya jelimet ya, cuman mau secara global aja, bahwa wujud selain Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai dua unsur akli, yaitu mempunyai dua unsur, yang satu bersifat luar, yang satu bersifat dalam. Luar maksudnya akal, dalam yakni akal. Walaupun sifat dalam akal ini sebenarnya menceritakan tentang sesuatu yang ada di luar akal. Jadi katakanlah mempunyai dua unsur yang pada hakikatnya dia ini adalah sama-sama luar akal, namun kalau kita lihat dari sisi luarnya saja itu sulit dibedakan. Apa dua unsur itu? Yaitu wujud dan batasannya. Jadi setiap wujud selain wujud yang tidak terbatas itu memiliki dua unsur, yaitu wujudnya dan batasannya. Kalau dalam bahasa yang lebih meringkas, yang lebih jelas, yaitu mempunyai dua unsur antara wujud dan esensinya. Esensi itu sama dengan limit, sama dengan batasan. Jadi menceritakan ya hakikat dirinya, esensinya. Misalnya ketika kita katakan bahwa manusia itu binatang rasional, berarti dia bukan selain binatang dan bukan selain rasional. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begitu ada pembatasan binatang rasional, berarti dia bukan selain binatang dan bukan selain rasional. Sebagaimana kita punya sawah, misalnya ladang A, ladang B, ladang C, satu berapit-apit misalnya. Ladang B, ketika kita katakan ini adalah ladang B, ladang itu dia ada wujudnya, ladang sawah, tapi dia juga mempunyai batasan, misalnya diapit oleh sawah A dan sawah C misalnya. Jadi ada batasannya. Nah, wujud selain yang maha kuasa, selain dari wujud yang maha kuasa yang tidak terbatas, mempunyai batasan di samping wujudnya. Batasan itu yang kita sebut esensi,
itu ada, boleh dikata ada dua macam. Esensi yang banyak anggotanya, ada esensi yang hanya satu anggotanya. Seperti binatang rasional, itu esensi daripada manusia. Anggotanya siapa? Individunya. Kita ini banyak, lebih dari satu. Dengan demikian maka esensi manusia ini mempunyai banyak individu. Kenapa begitu? Karena individu-individu yang tercakup dalam satu naungan esensi tadi satu sama lain berbeda, misalnya sifat-sifatnya. Dia lebih panjang, dia lebih tinggi, lebih pendek, lebih gemuk, lebih kuning, lebih dan macam-macam. Lebih berat, lebih kekar misalnya. Kalau batu misalnya lebih hitam, lebih gede, lebih kasar, lebih berat, misalnya batu biasa dengan batu karang, misalnya lebih berat batu biasa dan sebagainya. Karena dia mempunyai banyak unsur. Oleh karena itu unsur-unsur yang berbeda satu sama lain, sekalipun dari sisi esensi atau batasan dia tidak mempunyai perbedaan, akhirnya apa? Dia mempunyai perbedaan dari sisi lainnya, yaitu dari sifat-sifatnya. Karena apa? Ketika sifat-sifatnya berbeda, maka tidak layak disebut satu. Orang misalnya paling maksimal orang berkata mirip, ini sama dengan itu. Begitu kita katakan ini sama dengan itu, berarti nggak sama. Karena kalau sama, kita nggak boleh bilang ini dan itu. Mesti ini aja atau itu aja. Tapi begitu kita katakan ini sama dengan itu, berarti ketika kita mengatakan ini dan itu sudah nggak sama. Jadi yang dimaksud ini sama dan itu, misalnya tingginya. Ini sama dan itu, misalnya laki-lakinya. Ini sama dan itu, misalnya perempuannya. Ini sama dan itu. Tapi ini sama dan itu dari keseluruhan, tidak mungkin. Sekarang bagaimana kalau non materi? Kalau wujud non materi itu tidak mempunyai unsur-unsur sebagaimana unsur materi. Kalau dia tidak memiliki unsur-unsur sebagaimana unsur materi, maka mustahil untuk memiliki anggota. Jadi esensi tadi yang kalau dalam esensi material itu bisa memiliki anggota-anggota yang banyak, artinya lebih dari satu individu-individu. Tetapi kalau non materi, karena dia nggak terikat dengan tempat, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang gemuk, nggak ada yang pendek, nggak ada yang kuning, nggak ada yang non materi, nggak seperti materi. Dia sederhana, nggak terikat dengan tempat, ruang, ruang, waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau wujud itu non materi, setiap satu esensi hanya satu individunya. Kalau material, setiap satu esensi bisa lebih dari satu. Jadi misalnya malaikat Jibril non materi umpamanya, esensinya ya esensi malaikat Jibril, satu saja malaikat Jibril. Jadi nggak ada esensi malaikat, kemudian malaikat itu banyak individunya, malaikat Jibril, Mikael, Israel dan sebagainya. Ya kan? Dengan demikian maka yang namanya wujud non materi itu setiap satu esensi hanya satu individu. Jadi yang ditanyakan tadi minta penjelasan lebih jelas mengenai pelajaran yang telah lalu. Yang tadi ya berhubungan secara tidak langsung ya, secara dengan yang kita bahas tadi, yaitu adanya misalnya malaikat. Barangkali ada yang lain. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebenarnya pertanyaannya baik dan bermutu, cuman barangkali banyak menyita waktu, tapi tidak apa-apa, itu lebih baik daripada tidak bertanya. Tadi ditanyakan minta penjelasan lebih jelas katanya mengenai roh apa dan bagaimana, di mana roh apa dan bagaimana yang atau menempel katanya yang ada pada makhluk-makhluk
atau benda-benda mati, barangkali begitu kesimpulannya. Tempo hari sudah kita bahas itu ya, walaupun wama utitum minal ilmi illa qalila ya. Jadi secara sangat global sekali waktu itu saya menukil yang seingat saya pandangan Mullah Sadra rahimahullah, di mana beliau meyakini, dan ini juga yang diyakini oleh banyak ustadz ya, termasuk Alamah Toba-Tobai yang diisyaratkan melalui tafsir ini, atau yang saya dengar dari ustadz saya yaitu Ustadz Ja'far Hadi yang sekarang kalau nggak salah ada di Malaysia. Beliau mengatakan, menukil perkataan Alamah Toba-Tobai bahwa semua benda itu mempunyai roh. Ala kulli hal, perinciannya kurang lebihnya sebagai berikut. Perinciannya ini pun tetap bukan perincian, tetap ringkasan. Kita tahu ya, kita tahu bahwa katakanlah pohon, bahwa dia itu tidak mempunyai pikiran, dia tidak mempunyai kehendak sebagaimana kita mempunyai kehendak. Tetapi kalau kita lihat bagaimana cara akar pohon itu bekerja, itu seakan-akan kita tidak percaya kalau dia tidak mempunyai kehendak. Dia pintar, di mana dia ada makanan, katakanlah ya air barangkali, ya apalah yang dia senangi itu, senangi dalam tanda kutip, dia itu mendekati itu, mencari air itu. Kemudian dia bawa, dia sedot air itu, dia kirim ke daun, dimasak di sana, ya kan? Tidak mau makan mentah karena banyak penyakitnya. Dimasak di daun, kemudian dikirim ke seluruh tubuhnya, ya kan? Kemudian yang tadinya kecil jadi gede. Kalau sudah gede ada kelebihan, katakanlah energi atau gizi, dijadiin buah. Buahnya itu selalu masam, ada yang manis buahnya, dan sebagainya, sekalipun makanannya sama. Dari dua sisi yang hampir kontradiksi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari dua sisi, maksudnya dari satu sisi pohon nggak punya akal, nggak punya kehendak. Dari satu sisi canggih sekali prosesnya itu, bagaimana akar pohon mencari makanan, dimasaknya di daun dan kemudian dikirim ke seluruh tubuhnya. Nah, dari dua hal yang hampir katakanlah kontradiksi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya pohon yang secara lahiriah tidak mempunyai unsur rohani, tidak mempunyai unsur roh, itu pada hakikatnya mempunyai unsur roh, di mana roh itulah yang membimbing materi akar pohon tadi kepada makanan dan menyedotnya dan seterusnya, ya kan? Atau kalau tempo hari kita umpamakan dengan putaran elektron terhadap proton, kita sadar bahwa proton dan elektron sama-sama nggak punya kehendak, nggak punya pikiran. Tetapi nggak pernah yang namanya elektron itu sedikit maju atau sedikit mundur, melebar lingkarannya atau menyempit lingkarannya atau mempercepat lingkarannya, putarannya terhadap proton, atau malas diem umpamanya. Bayangkan ya, kalau barangkali kalau kita nggak merenunginya, itu nggak aneh. Coba bayangkan seperti ini, di udara ada tisu ini yang ada yang di tangan saya, tangan kanan, kemudian kaset yang kulit bungkus kaset yang ada di tangan kiri. Kemudian ini terjadi di udara, kita lihat tisu ini melingkari kaset umpamanya. Itu peristiwa aneh enggak? Aneh. Kan aneh. Lah, elektron yang mengitari proton itu seperti itu. Kalau kita gedein, kita taruh di depan kita, aneh. Kok bisa berputar? Dia tanpa mempercepat, tanpa memperdekat. Jadi lingkarannya tetap nggak kecil, nggak gede lingkarannya, atau nggak ngelingkar kebalik misalnya. Justru kalau dipaksain berontak dia. Seperti bom atom itu kan memaksai. Dia katakanlah nggak tahu bagaimana, jangan-jangan keliru.
Dulu saya pernah dikasih tahu orang, katanya elektron itu dipaksa ditekan untuk mendekati protonnya, katanya gitu. Kemudian timbul gesekan dan walhasil ledakan. Protes nggak mau, umpamanya, ya kan? Nah seperti itu. Kalau kaset atau tisu ini mengitari kaset, itu suatu peristiwa aneh, kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kehendak, ya kan? Maka lingkaran elektron terhadap proton pun begitu aneh kalau tidak dilakukan oleh sesuatu yang mempunyai kehendak dan keinginan. Nah, sesuatu dan yang mempunyai kehendak dan keinginan kita tidak bisa kita larikan ke proton itu sendiri atau elektronnya, nggak bisa, karena kita sadar bahwa dia tidak mempunyai akal pikirannya dan kehendak. Oleh karena itu ada unsur lain yang disebut katakanlah non materi. Nah, itu barangkali yang disebut sebagai roh daripada benda-benda yang kelihatannya tidak bergerak dan mati. Bahkan Allamah Mullah Sadra rahimahullah mengatakan bahwa alam ini secara keseluruhan itu ibarat tubuh. Dia mempunyai roh tersendiri. Jadi di samping katakanlah itu yang saya pahami, di samping roh-roh sendiri seperti darah kita mempunyai roh sendiri. Ya kan, bagaimana dia sirkulasinya, bagaimana atom elektron daripada daging-daging kita mengitai proton itu punya roh tersendiri. Tapi badan secara keseluruhan punya roh lagi tersendiri. Barangkali alam juga seperti itu. Ini punya roh, batu punya roh, rohnya bermiliar-miliar, triliun-triliun roh. Tetapi alam secara keseluruhan itu juga punya roh tersendiri. Kurang lebih itu yang juga diungkapkan oleh beliau. Dan beliau mengatakan bahwa roh ini bergerak menuju satu tujuan, gitu. Bukan bergerak semau katakan semaunya, dalam arti ya pokoknya apa kata alam deh, begitu. Barangkali itu yang disebut Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, barangkali, wallahu a'lam. Jadi barang-barang yang nampak tidak bergerak itu tetap bergerak, ya. Dan yang menggerakkan itu adalah rohnya. Ingat peristiwa Imam Shadiq alaihissalam yang dilecehkan oleh orang selain Islam, karena Imam Shadiq dalam katakanlah dalam pelajarannya diantaranya mengatakan bahwa itu hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilecehin, dikatakan apa hujan kok dari Allah? Hujan itu dari air kena panas menguap, di atas dia dingin jadi air lagi, kemudian turun dia jadi hujan. Kemudian Imam Shadiq mengatakan, yang bikin air siapa? Yang bikin matahari panas siapa? Yang membikin hukum bahwa air kalau kena panas menguap siapa? Yang membuat hukum bahwa uap itu kalau dingin menjadi air siapa? Gitu. Terus Imam Shadiq setelah menjelaskan itu, Imam Shadiq katakanlah alaihissalam memberi tambih yang cukup keras kepada orang itu, peringatan. Beliau mengatakan, lihatlah batu di sebelahmu itu. Dilihat. Terus kenapa dengan batu ini? Dia bergerak enggak? Kata Imam Shadiq. Ketawa orang itu. Apa kok pertanyaan lucu banget? Dia diam di tempatnya. Kata Imam Shadiq, iya, dia di tempatnya, dalam keadaan di tempatnya itu dia bergerak enggak? Wah, ini lucu katanya. Oh jelas dia diam begitu kok dibilang bergerak. Kata Imam Shadiq, dia bergerak. Umat masa depan yang akan membuktikannya bahwa batu itu bergerak. Kalau sekarang dibilang bergerak nggak aneh, bahkan rekaman elektron yang mengitari proton sudah ada katanya alatnya. Jadi tinggal ditempelin, kemudian kita setel, kedengaran suaranya. Apa wing 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 wung 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 nggak tahu. Beli dulu alatnya, walhasil bisa direkam. Jadi itu barangkali yang disebut dengan roh daripada setiap masing-masing keberadaan. Jadi ala kulli hal seperti itu. Jadi kalau tadi Allamah hanya mengisyarahkan saja bahwa ada ayat-ayat yang menyinggung adanya roh-roh lain pada alam ini, barangkali yang dimaksudkan itu. Dan penjelasannya kurang lebih seperti tadi itu. Barangkali ada yang lain. Ada pertanyaan bahwa adakah seseorang yang mampu berhubungan dengan roh-roh itu? Kemudian apakah ada caranya dan sebagainya? Sebelum saya menjawab, tentu kita harus menyatukan dulu apa yang dimaksud roh di sini, kan? Jadi apakah yang dimaksud roh di sini? Apakah roh daripada alam sebagaimana tadi atau roh manusia saja?
Kalau yang dimaksudkan roh daripada katakanlah ya dua-duanya ya perlu kita kasih isyarat. Kalau roh terhadap alam ini barangkali ada. Kenapa? Karena roh daripada manusia ini kalau dia mencapai ketinggian tertentu, mencapai ketinggian yang sangat agung, di mana dia melebihi dari katakanlah tingkatan malaikat, maka roh di sini tidak aneh kalau bisa berhubungan dengan roh-roh yang lain. Apakah roh itu adalah roh yang membantu kaum mukminin? Apakah roh yang apakah roh yang ada pada makhluk-makhluk lain? Walaupun barangkali roh yang tadi berteman dengan Jibril ketika malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu, ya kan, kemudian dia membacakan wahyunya itu, tetapi yang membawa Qur'annya itu adalah roh, sebagaimana maklum. Maka barangkali yang berhubungan dengan itu khususnya barangkali hanya orang-orang yang suci sejak dari awal, yaitu Rasulullah dan maksumin ya, alaihissalam. Cuman roh-roh yang lain saya yakin itu bisa lantaran ada orang-orang yang melihat cahaya-cahaya itu. Saya punya kenal seseorang, dia sering melihat cahaya. Kemudian dia tidak tahu itu cahaya apa, kemudian tanya sama gurunya. Dia bilang itu adalah cahayanya Mahdi alaihissalam. Walaupun dalam bentuk ini berbelit-belit ini ceritanya. Karena apa? Dalam tatapan irfan itu alam ini adalah jelmaan daripada Imam Ali alaihissalam. Sebagaimana dalam riwayat tempo hari juga sudah disinggung bahwa alam ini diciptakan Allah dari rohnya Imam Ali. Oleh karena itu salah satu nama dari Imam Ali adalah Abu Turab, ayahnya tanah. Walaupun dalam makna simbolik walhasil kasarnya seperti itu, tapi bisa saja simbolik, yakni dengan berkahnya Imam Ali. Sehingga orang irfan ketika dia menatap alam ini adalah jelmaan Ali bin Abi Thalib. Jadi hakikat barokahnya Ali bin Abi Thalib. Dan diantaranya sumber barokah itu sekarang kan ada di tangan Imam Mahdi salawatullahi wassalamu alaihi wa ala abahi tahirin. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh karena itu semua cahaya dan barakat yang ada di alam ini adalah melalui restu daripada Imam Mahdi. Karena beliau ini sekarang ini sebagai representatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak langsung, yakni melalui wakil Allah, yakni melalui Nabi. Kalau Nabi wakil Allah secara langsung, kalau imam wakil Allah secara tidak langsung, yakni setelah Nabi. Ala kulli hal, banyak orang yang melihat cahaya-cahaya itu, ya kan? Nah, kalau yang ini satu sisi, kalau yang dimaksudkan roh tadi, roh manusia, apakah bisa berhubungan dengan roh-roh manusia, katakanlah yang sudah meninggal atau yang belum meninggal? Jawabannya tetap sama, yaitu bisa. Bahkan ada ilmu-ilmu yang untuk mendatangkan roh itu. Cuman dalam Syiah khususnya fatwanya Imam Khomeini rahimahullah itu diharamkan. Jadi kalau diantara kita yang taklid sama imam punya ilmu untuk mendatangkan roh itu, harap dibuang jauh-jauh karena diharamkan ya. Bisanya bisa, tetapi diharam kayak makan babi kan bisa, tetapi haram hukumnya. Jin juga begitu, menggunakan tenaga jin nggak boleh menurut fatwa imam. Bahkan menggunakan tenaga malaikat pun diharamkan oleh imam. Cuman berhubungan dengan roh ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang, dari dua sisi. Dari satu sisi mereka berhubungan roh karena ada maunya. Jadi roh berhubungan dengan roh itu bisa kita lihat dari dua sisi. Satu sisi ada maunya, boleh dikata. Nah, ini yang umumnya diharamkan, katakanlah sesuai dengan fatwa
Imam Khomeini rahimahullah. Tapi ada berhubungan dengan roh itu tanpa dia tuju sebelumnya, tanpa dia ingini sebelumnya. Misalnya kalau ketika kita mengamalkan perintah-perintah Allah, takwa dan sebagainya, tahu-tahu kita sudah bertemu dengan mereka. Misalnya bertemu dengan orang-orang irfan itu, kalau ziarah ke makam imam itu kita takjub ya melihat mereka. Itu kadang-kadang bicara mereka, kita lihat mereka berdialog, tapi kita nggak tahu apa yang mereka dialogkan dan apa yang mereka dapatkan, karena antara kita dan mereka terdapat hijab ya yang jelas. Nah, kalau bicara hijab ini luar biasa. Katanya Imam, hijab paling tebal itu adalah dirimu sendiri. Jadi zina, mencuri, riba itu hijab, tapi itu dibanding dirimu masih lebih kecil. Jadi dosa-dosa besar kecil itu semuanya hijab, tapi hijab yang paling besar adalah dirinya sendiri. yakni ketika kita merasa misalnya saya ini orang baik, saya ini orang ini, itu sudah mulai na'udzubillah ya. Kita bisa bilang na'udzubillah 1000 kali, tapi hati siapa tahu kan begitu. Jadi tadi di pelajaran di rumah ada murid bertanya, setelah saya jelaskan mengenai takabur, hakikat takabur itu adalah menolak kebenaran. Jadi bisa saja orang menangis-nangis tapi dia sambil takabur itu. Terus dia bertanya, kalau begitu takabur itu bisa dilakukan dengan apa? Orang yang punya akhlak diam, kemudian tidak banyak ngomong. Iya, kalau niatnya tidak ikhlas. Atau misalnya bangga, dulu saya banyak ketawa, sekarang sudah enggak. Nah, sudah mulai itu dia melihat setan itu kan jatuhnya di situ. Dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berbuat zina, dia suci. Tapi begitu dia melihat dirinya, kenapa? Makanya ketika disuruh bersujud sama Nabi Adam enggak mau, karena dosanya yang pertama apa? Melihat dirinya. Dia melihat dirinya mulia, jatuh dia. Terus melanggar kepada yang lebih besar lagi. Tidak mau. Ketika ditanya enggak mau, tidak malah taubat. Mestinya kan, kenapa enggak mau? Maaf ya Allah, sekarang saya mau, kan gitu mestinya. Kenapa enggak mau? Iya, ngapain? Engkau bikin aku dari api, dari cahaya, engkau bikin dia dari tanah. Nah, mulai dosanya semakin gede. Kembali kepada masalah kita, berhubungan dengan roh ini bisa dengan cara yang islami, yang itu katakanlah tidak ada metodologinya. Yang haram itu umumnya ada metodologinya. Ini baca ini sekian, ini baca ini sekian, ngaduk ke barat, melingkar-lingkar, dan walhasil ada ilmunya itu. Tapi ada yang tidak pakai metodologi seperti itu, dia tidak menuju untuk itu. Dia bertawakal aja kepada Allah. Tahu-tahu dia mendengar jawab salam Nabi misalnya. Ketika kita di dalam sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kita tidak tahu-tahu udah dengar nama jawabannya, misalnya umpamanya barangkali sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau ada seseorang pernah di zaman, cuman saya tidak ingat, kalau sudah tahu nama itu suka lupa. Ada seorang ulama ingin membela mazhabnya ya Syiah, tapi nggak bisa jawab.